Kayak ya. Wah, ini Karmata nih. Produsernya idola saya ini. Ya itu prosedurnya. Ya, yang mahal ini bayaran. Mahal. Tapi dia memakai gajinya untuk membiayai kita juga. 70-30 kayaknya. Ya Mas ya? 70-30 kayaknya. 70-30. Publishing dong. Oke, Pak. Dah. Yakin kamera Bapak udah nyala? Yakin, oke. Hai, kita bertemu lagi dalam Sofi Nafi Talks, You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang luar biasa menarik. Sudah lama ingin ngobrol dengan beliau, tapi baru kali ini dapat kesempatan karena ya waktu juga kan jadwal. Rian Eki Pradipta. Bener ya nama panjangnya itu? Betul, ya? Mas Sofi. Atau yang kita kenal Rian The Massive. Scorpio Gang. Oh, iya. Mic-nya digeser. Ya, mic-nya digeser sedikit. Scorpio Gang. Jadi lahirnya November. Jadi kalau ngomongin ulang tahun selalu aku ingat beda sehari soalnya sama Mas Pop. Iya kan? 17, 16, 10. 10, wow. Iya. Seenggak percayanya pada zodiak, tapi sesama Scorpio itu biasanya saling mengetahui. Saling mengerti. Iya kan? Nggak boleh saling mendahului. Itu aneh banget deh. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin kebetulan bulan ulang tahunnya sama dengan kami, mungkin bisa relate ya. Iya sih sebenarnya gitu. Lo termasuk yang ini nggak? Katanya orang Scorpio itu fokus, pekerja keras, tapi juga bercandanya nyinyir. Ya, Scorpio. Sebenarnya aku tidak pernah bisa menilai diri sendiri ya sebenarnya. Cuma kalau kata orang, aku pernah ketemu sama yang Titi Puspa kan Scorpio juga. Iya. 1 November kalau nggak salah. Itu dia bilang Scorpio itu wedan katanya. Orang-orang gila. Ya mungkin gilanya ini lebih ke apa ya? Kalau aku sih kata teman-teman selalu orangnya tuh terlalu yakin dengan mimpi ya. Maksudnya kalau ingin mencapai sesuatu tuh aku selalu bilang bisa pasti. Iya. Jadi kalau yang lain tuh nahan-nahan, kalau aku enggak berangkat. Iya. Kayak Pasti kemarin, bisa kok. Gitu iya ya. pasti bisa. Jadi kayak punya keyakinan tuh kayak bukan 100% tapi 1000%. Iya. Atau mungkin 1.000.000% gitu. Jadi tapi bersyukurnya punya karakter seperti ini karena di band ini yang punya semangat yang berapi-api itu aku. Jadi kayak aku merasa jadi nggak nabrak karakternya karena yang satunya kan ada yang nahan, yang satu lebih ngitung, yang satu lebih sabar, yang satu lebih apa. Jadi aku merasa karakter seperti ini kayak ternyata malah menjadi motor. Iya, jadi kayak saling melengkapi lah. Iya, di bandmu, di The band, Massive ya. Dan memang kata orang ya mungkin agak egois juga ya, tapi egois itu bukan yang tanpa alasan. Kalau misalnya tidak masuk akal, biasanya aku akan mempertahankan pendapatku. Tapi kalau misalnya aku dapat masukan dari Terima kasih. Silakan. Maaf ya, ini dapat masukan dari hotel yaitu pisang goreng dan sandwich. Makasih ya. Ya. Tapi kalau dapat masukan yang masuk akal dan itu kamu dengerin kan? aku dengerin. Gitu. Tapi kalau udah ngomongnya udah nggak jelas, udah pasti aku tinggal lah pokoknya. Iya. Gitu. Apa ya, kayak orang one track mind gitu kita ya. Kalau udah maunya itu, enggak, gue bisa lihat visionnya. Mungkin lo belum bisa lihat. Just trust me. Yang ini trust me gitu ya. Agak semi cenayang sedikit. Tapi entah kenapa teman-teman yang sering punya pengalaman sih, maksudnya apa yang aku omongin hampir kejadian terus dan sampai akhirnya mereka sudah hampir tidak pernah membantah lagi apa yang aku omongin gitu. Itu artinya ada kuasa lidah tuh, kuasa mulut. Berarti kita harus hati-hati kalau ngomong. Kalau kita ngomongnya jelek. Betul, makanya aku sangat menjaga sekali apa yang aku ucapin tuh benar-benar aku pikirin karena aku nggak mau itu menjadi doa ya. Iya, wicaramu kamu perhatikan. Betul. Sejak umur berapa tuh kamu memperhatikan itu? Itu dari... Kan Scorpio muda tak mungkin memperhatikan dari itu. SD sih. SD? Iya, dari SD tuh aku udah
selalu ngomong yang baik-baik dan yakin dengan sesuatu ya. Ada yang ngajarin tuh waktu itu atau kamu tiba-tiba Nggak ada sih. Nggak deh, kayaknya harus begini gitu nggak? Nggak ada sih. Mungkin secara tidak sadar mungkin orang tuaku ya yang ngajarin ya. Tapi aku kan lupa ya orang tuaku ngapain aja waktu aku kecil tuh apa yang mereka omongin gitu waktu masih Kecil, TK atau TK. Di bawah 5 tahun. Tapi yang aku rasakan tuh kayak aku tuh punya keyakinan yang besar gitu ketika ingin mencapai sesuatu dari dulu. Entah itu misalnya aku ikut lomba gambar saat itu, entah kenapa dari ribuan anak-anak kecil itu aku kok yakin aku bisa menang gitu, dan ternyata benar gitu. Mungkin gini buat teman-teman biar mungkin bisa mengerti bahwa kok sombong banget sih, yakin banget bisa menang. Mungkin lebih ke gue yakin di tempat ini di waktu ini harusnya memang ada aku di sini gitu ya. Kalau bisa dijelasin lebih ke percaya dengan kemampuan yang aku miliki. Jadi misalnya gini, aku tidak akan melakukan sesuatu kalau aku tidak bisa. Nah, karena ini adalah kemampuanku atau keterampilan yang aku miliki. Jadi aku merasa aku yakin bisa. Tapi kayak misalnya contoh, kalau aku nggak akan pernah bisa kerja kantoran gitu yang di balik. Udah tahu kan? Ya. Dan jujur aku kan orangnya gaptek. Ya. Aku tidak mengerti komputer, aku tidak mengerti laptop. Sampai sekarang aku nggak bisa nyetir, nggak bisa naik motor. Nggak bisa nyetir? Nggak bisa. Serius? Iya. Nggak ada keinginan juga pengen belajar nyetir? Males? Waktu itu sempat mau belajar, tiba-tiba istri bilang, udahlah kamu bikin lagu aja yang banyak. Nah, itu lebih penting daripada kamu belajar nyetir, ntar malah kemana-mana katanya. Oh, gitu. Nah, lebih ke ternyata sebenarnya jujur kalau ngelihat kondisi di Jakarta juga sih sebenarnya, akhirnya aku juga merasa kayaknya udahlah, aku mendingan kalau di jalan dengan tidur, memakai waktu itu untuk istirahat gitu. Dan tapi bersyukurnya karena otak kanan terus yang diasah, jadinya aku kalau bikin lagu cepat. Jadi memang benar-benar yang dalam waktu cepat tuh bisa bikin lagu gitu. Iya. Itu sih yang Rian The Massive ini singer songwriter yang sangat produktif, juga pebisnis yang sangat produktif, karena kemarin baru aja kita ngobrol-ngobrol sama Ryan yang adalah your partner ya, Semesta ya. Ya, aku bikin label namanya Semesta. Ryan salah satu artis yang kita kontrak juga. Ya. Lalu ada Ayam Forever. Yes. Nah, itu alhamdulillah sudah 110 cabang. Awalnya karena kamu suka makan ayam atau? Jadi sebenarnya pandemi itu mungkin bagi banyak orang pasti bisa menjadi hal yang atau menjadi situasi yang berat ya. Aku pun saat itu berat sebenarnya, tapi tetap bersyukur karena pandemi aku jadi bisa membuka pikiranku juga bahwa saat itu ternyata musisi itu hanya bisa hidup yang benar-benar hidup ya dari manggung ternyata. Ya. Tapi ketika berhenti manggung bingung. Ya. Karena royalti kan 3 bulan atau 6 bulan sekali kan. Baru turun. Betul. Sedangkan hari-hari. Kalau hari-hari kan kita harus terus gimana manggung. Caranya mendapatkan penghasilan. Ya. Nah saat pandemi itu jujur 3 bulan shock. Sampai akhirnya ya untuk sementara menjadi pedagang dulu ya. Pedagang itu maksudnya menjual barang-barang yang ada di rumah dulu untuk bertahan. Gitar hilang berapa? Gitar hilang berapa? Jadi pengen tahu. Ya gitar banyak yang aku jual, tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi, bisa buy back lagi karena ya alhamdulillah setelah pandemi kan udah mulai balik lagi ya. Hikmahnya adalah pandemi aku jadi menjadi orang yang tadinya jujur introvert banget, jarang bisa ngobrol sama orang. Hidupku cuma musik aja, cuma main musik, manggung, rekaman, bikin lagu, udah itu aja terus. Nggak pernah tuh bertemu dengan orang-orang yang baru atau bertemu dengan... Jarang gaul di luar The Massive? Jarang. Main gitu jarang? Jadi hanya The Massive dan keluarga, istri anak-anak? Iya. Nongkrong jarang banget. Kebetulan juga tidak suka sesuatu hal yang terlalu... Rame gitu. Jadi kayak misalnya di bar atau itu aku kebetulan memang ya tidak merokok dan juga tidak minum juga gitu. Jadi nggak pernah pas dengan situasi itu. Jadi pas pandemi karena banyak waktu, akhirnya aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman sebagai musisi, bertemu dengan orang-orang di luar circle musik. Didorong oleh apa itu sampai keluar? Ya, karena pandemi dan aku harus bisa tetap survive. Oke. Saat itu
Berarti kepala keluarganya yang lagi bicara nih ya? Karena saat itu kan kita udah nyaman dengan penghasilan dari manggung banyak. Iya. Oh udah kebayang tuh sebulan 15 kali 10 kali off air, pemasukan berapa. Tiba-tiba kan stop. Tuhan kasih kita istirahat untuk nggak kerja dulu, manggung. Tapi ternyata juga di situ aku seperti diuji juga sebagai kepala keluarga ya, untuk gimana caranya tetap bisa menghasilkan. 3 bulan awal masih jadi pedagang, jual-jual barang yang di rumah. Tapi setelah itu aku mencoba untuk keluar dari circle musik, bertemu dengan circle yang nggak pernah aku sentuh sebelumnya. Ya, bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, dan ternyata mereka melihat The Massive tuh, oh ternyata segini ya mereka menghargai The Massive ya, luar biasa gitu. Kita tuh sangat dihargai ternyata. Aku kan nggak tahu seberapa orang menghargai aku di luar musik ya. Ternyata mereka tuh benar-benar yang appreciate banget. Dan akhirnya aku mencoba untuk aku kan jujur insting bisnis itu belum terlalu aku asal, karena memang fokusnya di musik aja kan. Akhirnya pandemi, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi. Jadilah beberapa bisnis, salah satunya ada record label, terus ada F&B, AM Forever, dan ternyata berjalan. Lalu kamu jadi komisarisnya Smash Hub juga yang aku lihat. Betul. Apa sih Smash Hub itu? Smash itu kayak dia tuh awalnya sebenarnya mau jadi aplikasi untuk UMKM. Jadi kalau ibaratnya kalau Halodoc kan itu kan kalau misalnya kita sakit itu kan nanyanya ke aplikasi itu kan. Nah ini kayak UMKM yang bingung mau misalnya bagaimana membesarkan si produknya mereka, atau misalnya mereka mau pembiayaan, mungkin karena UMKM-nya memang secara produk bagus, tapi mereka bingung nih mau pemasaran seperti apa. Nah itu akhirnya terciptalah ide membuat si Smash Hub tersebut. Nah itu juga ketemu juga sama pas pandemi juga, ketemu sama anak muda, dia punya visi yang sangat ke depan ya. Dan ternyata kan memang kalau UMKM memang ini salah satu hal yang menjadi concernnya presiden juga ya. Karena kan cukup besar kan, dan menjadi tulang punggungnya UMKM waktu kita pandemi. Ya. Betul, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu bisnis yang mungkin akan besar juga, dan tapi memang niatnya adalah gimana caranya bisa membantu banyak orang kan, bermanfaat untuk banyak orang. Itu menjadi salah satu hal yang aku buat juga saat pandemi. Jadi dan alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Kesabaran kita selama kemarin pandemi 2 tahun akhirnya sudah mulai menuai hasil gitu. Aku tertarik deh dari cara ngobrolnya Rian dari tadi, runut gitu ya. Kalau menerangkan sesuatu tuh ini gini, nah ini hasilnya gini nih gitu. Kamu tuh anak keberapa sih? Anak pertama dari 5 bersaudara. Saling mengenali kalau sesama anak pertama. Kayaknya serius bang. Anak pertama. Ya? Udah pertama Scorpio lagi. Kebayang nggak seriusnya kayak apa? Orang serius banget. Kalau dia anak pertama Scorpio tapi anak bungsu. Jadi dia lebih fun. Ya. Aku selalu ngerasa kalau orang-orang ketemu kita berdua gitu ya. Kalau belum kenal banget selalu berpikir ya memang dia yang lebih funnya. Aku yang kayaknya lu kaku banget jadi orang. Padahal sebenarnya kalau udah kenal enggak. Kamu pernah nggak dibilang gitu sama orang? Kalau udah kenal banget, hancur juga sih sebenarnya. Iya. Kamu pernah nggak dibilang gitu sama orang? Kaku ya kalau ngobrol sama serius. Maksudnya, mungkin kalau ada yang lihat aku di interview sama podcast seperti contoh kemarin sih ada Grind Boys-nya Gofar Hilman dan Rico Lubis ya, itu yang komen tuh emang ini pada ngelawak, Riannya masih serius terus. Iya. Gitu ya, nggak tahu mungkin memang pembawaan kali ya. Tapi hal itu pernah membuat kamu merasa kurang pede nggak? Kayak, if only I was more fun ya. Kayaknya teman-teman lebih bisa deket sama gue. Karena kalau nggak tahu, gue mungkin cewek ya. Jadi suka kadang-kadang, aku tuh fun loh, tapi emang udah harus kenal banget. Kalau memang baru kenal service aja, aku lebih ke masih observasi gitu. Sebenarnya sih kalau aku berusaha menjadi, udahlah, gini aja loh, maksudnya nggak perlu dipaksa untuk harus kelihatan jadi
fun banget gitu, enggak gitu. Yeah. Maksudnya dulu sempat juga ada beberapa orang yang Komen kayak gitu. ngasih komen gitu, malah udah lalu gitu aja, justru bagus karakter lu begitu, udah nggak perlu yang jadi tiba-tiba nyablak atau apa gitu. Yeah. Kamu ya begitu aja, Rian. Ya. Karena aku juga bingung juga kalau misalnya jadi yang kayak seperti terlalu fun atau ekspresif banget juga kayaknya nggak cocok juga. Oh, oke. Oke. Jadi udahlah mengalir aja, jadi yang seperti yang sekarang aja. Anak pertama dari 5 bersaudara, berarti ada adik-adik yang harus diurus juga selain keluargamu sendiri, bener ya? Kalau kakak kan biasanya gitu kan, dititipin adik-adik gitu. Kalau bandmu sendiri, The Massive, ini kan dari dulu selalu yang aku baca menekankan bahwa The Massive itu berlima aja ya, orangnya tuh berlima, dan cita-citanya adalah dari awal terbentuk sampai kapanpun nanti nggak akan pernah ganti personil. Bener nggak? Ya, berharapnya seperti itu. Sampai hari ini masih tercapai kan? Alhamdulillah sudah 20 tahun kita sama-sama. Jadi itu Masih tetap dengan personil yang sama, ya. masih ya. Ya. Kok boleh tahu nggak awalnya itu kenapa bisa tiba-tiba punya itu lagi ngobrol terus pokoknya kita bareng ya brotherhood sampai kapanpun juga, atau Sebenarnya kalau cita-cita jadi musisi kan memang sejak SMP. Oke. SMP ya yang membuat aku pengen bisa bikin lagu pop itu ya salah satunya adalah Jikustik saat itu. serius? Aku lengkap semua albumnya. Oh ya? Ya. Dari album 1000 tahun perjalanan panjang aku punya semua. Semua. Dan kalau ngomongin band dulu yang aku suka ya, nomor 1 Jikustik, kedua Silon Seven. Loh, malah? Iya. Biasanya orang Ketiga, fans Dewa. berat Sila. Aku Biasanya. nama Jikustik. Oh, Jikustik, oke. Entah kenapa, ini bukan karena prosedurnya Jikustik Iya, ya. iya, bukan. Apa ex Jikustik bukan. Bukan. Tapi karena emang beneran ini cerita nyata gitu. Oh. Real, bener-bener aku tuh Suka suka dengan banget dulu. konsep Jikustik pada saat itu atau konsep lagu-lagunya. Oke, konsep lagu-lagunya. Di antara band-band yang hadir saat itu, aku pertama kali dengernya yang lagu Maaf udah pasti ya. Ya. Denger di radio. Deng 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 ya. Itu kok langsung suka. Dan Itu usia berapa waktu itu? Sorry, itu aku potong. tahun 2000 itu aku masih SMP kelas 1. Berarti kamu dengar di radio, Ya. anak umur SMP itu waktu itu udah punya ide nggak untuk cari tahu ini penulis lagunya siapa atau apa, atau cuma seneng lagunya aja? Terus nyanyi-nyanyi diulang-ulang di kamar Waktu mandi. itu pasti ya kan, kalau di zaman itu kan memang kita adalah penikmat musik yang memang harus tahu siapa penulis lagunya, siapa yang mixing. Itu sampai segitunya, karena kan dulu kan Enggak sih Yan, itu karena lu aja kayaknya. Emang lu tuh serius di musik. Kalau anak Enggak. SMP lain tuh yang Nggak tahu enak nih lagunya. Karena aku dari dulu emang sukanya ngumpulin rilisan fisik. Jadi, dulu kan aku belinya kaset ya. Iya, jadi lu kulitin kan tuh isinya, lu Aku kulit, baca. kayak misalnya aku tahu tuh yang mixing Mas Lisapali ya. Denny Lisapali. Denny Lisapali. Aku sampai apal tuh. Oh. Karena aku memang selalu pengen tahu, oh ini yang mixing ini, yang bikin lagu oh yang nyanyi waktu itu kan Mas Ica, oh ternyata ciptaannya Mas Wongki. Tuh. Anak SMP yang menurut aku luar biasa sekali observasinya, ya nggak sih anak SMP? Emang kamu waktu SMP udah ngeliat kaset orang begitu? Iya. Oh ya udah sama di kalian berdua. Ya udah. Jadi sebenarnya ya saat itu memang aku ngulik banget lah karena memang waktu kecil juga zaman masih SD aja, kelas 2 SD aku minta hadiah ulang tahunnya kaset. Oh. Mariah Carey waktu itu. Mariah Carey. Ingat banget. Sama Bass Jam. Ingat banget Adon. tuh. Jadi ketika waktu itu kan SMP tuh udah mulai ngeband sebenarnya, SMP kelas 1. Terus ya salah satu lagu-lagu yang aku bawain dulu tuh ya Setia aku bawain saat itu. Silon Seven juga kita bawain juga, terus Tip X, Dewa udah pasti lah. Terus Purpose Tiger Clan bawain ya? Enggak. Soalnya kan Padi kita Padi bawain. Terus Udah sobat Padi ya waktu itu ya? saat itu ya pokoknya beberapa band-band yang memang sering diputar ya lagunya di radio dan juga ada di MTV ya saat itu. Itu band yang namanya Farijade itu bukan? Farajid. Udah, Farajid.
Kok tahu ya? Tahu dong. Valid juga ya? Kan dari nama-nama personilnya kan, siapa? Fiza, Rian, ada Edi, ada Denny. Itu band itu, Varijet itu. Farajit, yang nyanyi lagu Setia, Ya, betul, nyanyi betul, lagu itu. Bass Jam. Menarik ya. Waktu itu akhirnya aku pecah tuh sama band itu, tapi sempat masuk ke sebuah band, tapi waktu itu vokalisnya banyak, ada tiga, Termasuk Rian. Ya. Terus akhirnya aku kayak ada yang pengen aku nggak di situ lah saat itu ya, karena aku hampir semua lagu-lagu yang bikin aku, terus saat itu aku dibilang itu kayaknya orangnya. Kita undang orang. Kita undang. Mungkin dia hadir hari ini. Aku dianggap lagu-lagunya tidak sesuai dengan umur, karena masih SMP kan. Kok lagu lu cinta-cinta? Oh, udah cinta-cinta tuh kamu bikin lagu. Suka sama seseorang gitu-gitulah. Nah, di situ aku kayak ngerasa agak sedikit kecewa lah. Kok lu bilang lagu gue jelek gitu. Maksudnya karena kan buat aku karya itu ya ya buat aku ya karyaku bagus gitu, karena namanya juga anak kecil, apa saya masih SMP ngerasa lagu dia bagus aja gitu, tapi pas dibilang jelek tuh kayak kecewa banget. Scorpio lagi dibilang gitu. Maksudnya akhirnya itu waktu itu ada Rama yang sekarang ya The Massive. Waktu itu dia tuh main keyboard, ini lucu. Jadi Rama tuh waktu itu aku ajak di band itu, sebut aja inisialnya Polipo ya nama bandnya ya. Itu mau nyebut sih. Ini nggak apa-apa aku ceritain, karena aku udah izin juga sama teman-teman. Jadi di Polipo itu akhirnya aku keluar karena gara-gara itu. Terus Rama itu waktu itu aku ajak dia karena aku melihat dia mainnya bagus, main keyboard ya, bukan main gitar lah itu. Nah ya itu dia, aku juga bingung. Kamu gini padahal setauku dia main gitar. Dia main keyboard. Dan gitarisnya dua band ini ya, The Massive ini ya, nggak ada keyboard ya? Ya nggak ada. Ya. Karena sebenarnya emang dia gitaris awal. Ya. Cuma aku ketemu Rama itu dia main keyboard. Ya. Waktu di acara ulang tahun seorang teman. Ya. Akhirnya aku suruh dia main keyboard. Ya. Padahal dia asli gitaris. Nah, ada satu momen akhirnya satu hal yang bikin aku kecewa sama band itu. Terus Rama saat itu juga udah ada niat untuk sebenarnya mau bilang ke aku, gue jangan bantuin lagi deh gitu. Jangan bantuin band itu lagi. Karena dia ngerasa kok kayak nggak cocok lah. Gitu. Iya. Sebelum dia ngomong gitu, aku udah bilang ke dia duluan. Aku manggil dia Uung, nama kecilnya Uung. Gue udah keluar dari band itu. Sambil loh, dia kaget karena gue padahal udah mau ngomong duluan, kok malah lu duluan. Iya. Terus ya intinya keluar karena aku merasa dianggap lagu-lagunya nggak cocok sama karakter band itu, dan akhirnya aku bilang aku keluar. Terus ketemulah sama aku, Kiki dan Rama. Waktu itu kan memang Kiki ada di band itu juga. Terus jadi aku, Kiki sama Rama akhirnya sepakat untuk yuk kita bikin band yang serius yuk. Memang waktu itu nggak pernah bilang bercanda, kita iseng-iseng nggak ada, bener-bener nggak bikin band serius. Kita pengen rekaman, pengen bisa lagu-lagunya diterima kayak Salon Seven, Jikustik, Padi. Ini masih umur SMP nih? Pada SMA? Udah SMA kelas 1, baru masuk iya. Aku baru keluar dari band itu, dan dari si Polipo itu ya. Aku keluar, kita bertiga kayak yuk kita bikin band. Akhirnya carilah 2 personil yang lain. Kita mau nyari drummer sama bassis. Nah, kita ketemulah personil bassis nih, Rai itu kebetulan. Nah, anak The Massive sekarang juga kan? Rai itu kebetulan rumahnya di belakang. Jadi selama 3 tahun aku tinggal di rumah kontrakan di Cildup, itu aku nggak pernah kenal sama Rai karena kan ya itu, aku kan introvert. Ketemu sama orang baru agak susah. Cukup tahu aja deh. Akrab gitu. Jadi kayak selama 3 tahun tinggal di situ ya aku hidupnya hanya cuma main gitar, nyanyi. Kadang suka disuruh berhenti nyanyi sama tetangga karena kan rumahnya kan dempet. Yeah. Namanya di kampung kan, jadi kamu nyanyi gitar akustik apa udah pakai cube gitu terus nyanyi gitar kenceng? Akustik, tapi kencang suaranya terus disuruh berhenti sama tetangga. Ribut. Sama yang punya rumah. Jadi kan kita kan masih kontrak per bulan. Waktu itu aku
kontrak orang tua 250.000 lah per bulan saat Ya. itu. Nah, ketemulah Rai itu dari dikenalin sama mamahku. Nah, mama. Iya, karena mamahku sering beli sayur di gang itu. Terus lihat ada anak Ngobrol main gitar juga. Ngobrol sama mamanya Rai. Lucu banget Jadi sih. lucu. Itu anakku lagi mau bikin band, lagi nyari pemain drum sama basis. Kata mamanya Rai, wah anakku jago itu main musik, sering bawain lagu-lagunya Slank katanya. Coba kenalin. Akhirnya dikenalin lah. Hari itu juga langsung dipanggil, Rai datang ke rumah. Untung dia nggak introvert kayak kamu ya, dia Iya, yang nyamperin. Dia nyamperin. Oke. Kenalan, jadi langsung ngomong, yuk kita bikin band yuk. Padahal aku juga nggak tahu mainnya gimana. Dia juga gimana, nggak tahu. ya. Cuma percaya rekomendasi dari nyokap aja. Udah kalau nyokap yang ngasih rekomendasi, mudah-mudahan bener lah. Disaksikan tukang sayur. Iya, makanya kita sambut tukang sayur. Kaku tetap kaku ya lucunya. Dia ngelucu, itu lebih lucu yang kedua setelah lo ngomong itu lebih lucu ya. Jadi akhirnya ketemu, ngobrol, dan hari itu kalau nggak salah pas tanggal 3 Maret tahun 2003 tuh. Jadi saat itulah kita memutuskan bahwa itulah hari jadinya Masif. Jadi saat itu kita ketemu ngumpul. Wait, loh kan baru Rian, Rai yang datang Ya. itu, Kiki, Ya. sama tadi yang di Polipo Rama. Satu Rama. lagi? Nah, yang Tapi udah jadi 3 Maret dipastikan Jadi jadi. kita, kita baru berempat, tapi kita udah menentukan terbentuk Iya. hari itu juga. Oke. Kebetulan waktu itu Rai lagi ulang tahun juga, pas tanggal 3 Maret. Lucu banget sih mereka ini. Terus akhirnya cari personel yang lain. Akhirnya Kiki ngajak teman SMA-nya, teman SMP, sorry, Kiki waktu masih SMP kelas 3. Ngajak teman SMP-nya. Terus Rama ngajak tetangganya jadi drummer. Jadi Wahyu belum masuk saat itu. Nah, akhirnya kita bikin band tapi namanya belum ada. Kita bingung. Akhirnya kita nanya sama satu orang musisi yang saat itu kebetulan juga pernah ngeliat bandku yang sebelumnya manggung. Namanya Mas Dion Subiakto. Itu adiknya Tia Subiakto. Oh, oke. Mas Dion tuh drummer, Ya. jago banget mainnya. Drummer jazz. Akhirnya aku nanya, Mas, kita mau bikin band baru nih. Kemarin saya udah keluar dari band yang lama. Nama yang bagus apa ya? Masif gimana? Artinya besar. Besar. Sesuatu yang besar, berbobot. Wah, keren Mas. Yaudah aku pakai itu ya. Akhirnya kita langsung sepakat, nggak mikir-mikir, langsung pakai nama Masif, tapi dengan Udah pakai the. belum. Jadi hanya spellingnya masih pakai bahasa Inggris ya. Masif. Pakai VE. MASSIVE. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai nama itu. Terus jalanlah dengan personel yang berenam. Kita berenam awalnya. Ini lucu. Ada satu momen akhirnya aku berantem sama drummernya. Ini yang di Lombok itu. Bukan, Ini beda lagi, kan masih kecil. Yang udah jadi Oke. masih. Itu baru itu kalau Ya. Ini yang dulu yang kita masih baru bikin band. Oke. Berantemnya karena kita kan memang kebetulan bokap itu kan memang nemenin kita, papaku itu nemenin Masif dari awal. Mendampingi ya. Mendampingi, dan dia salah menaungi. satu yang jadi pawangnya lah gitu. Ya. Yang disiplin ini kita tuh dulu walaupun band amatir ya, tapi Ya. sudah disiplinnya udah kayak Band beneran. profesional. Jadi kayak misalnya kita udah punya jadwal latihan itu di hari Rabu dan Jumat. Terus hari Sabtu itu udah ikut festival. Siapa yang menginisiasi program itu? Latihan tiap ini lalu kita harus ikut festival Ya, tiap. bokap. Oh, jadi pembina ya? Pembina. Iya. Dan sampai sekarang masih ada di dalam. Kita kan bikin perusahaan bareng juga sekarang. Nah itu waktu itu karena telat si drummer latihan, karena kita terbiasa tuh selalu harus tepat waktu kalau latihan. Jadi kalau Waduh, misalnya wamil ya ini. Ternyata band ini ya hebat ya. dari dulu. Jadi kalau misalnya latihan jam 7 malam, jam 6 kita sudah sampai, Oke. 1 jam sebelum. Nah, waktu itu drummer kita telat karena ada satu hal yang mungkin di luar dari di luar dari kegiatan bermusik. Terus sebenarnya aku juga nanyanya waktu itu biasa aja, karena di dalam studio aku nelpon, lo di mana? Kesannya marah-marah.
ternyata terkesan ke dia. Iya, padahal kan lagi dalam studio lagi berisik kan. Iya. Datang-datang lempar stick. Aduh. Itu udah selesai keluar. Drummer keluar. Ini lucu lagi yang gitaris. Satu lagi. Jadi dulu Rama Drummernya yang temennya Kiki tadi kan? Ya. Rama kan masih main keyboard waktu itu. Ini sama alasannya karena lebih memilih les sekolah daripada ngeband. Jadi kalau bokap itu prinsipnya adalah jangan sampai sekolah ganggu musik. Kayak bokap gue. Kalau orang tua yang lain kan jangan sampai musik ganggu sekolah. Kalau bokap ya jangan sampai sekolah ganggu musik. Iya. Jadi agak lain memang, maksudnya mungkin itu tidak bisa diterapkan dalam setiap unit keluarga lain-lain ya. Si gitaris ini. Oh, si gitaris. Ya, jadi akhirnya bokap bersikeras memecat. Tapi kita nggak setuju karena kan itu kan teman kita gitu. Tapi sampai akhirnya pas kita udah jadi kita baru nyadar, oh iya ternyata dulu tuh disiplin itu ternyata penting, perlu, iya. Dan akhirnya kebawa. Kita kalau main di acara-acara TV, kayak main di Dahsyat, Inbox kan mainnya pagi-pagi tuh. Iya. Jam 6 misalnya live-nya, kita jam 5 udah nyampe. Jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Dan sampai sekarang pun kita gitu tuh. Nggak pernah tuh ada yang telat-telat latihan gitu, nggak. Jadi nggak pernah tuh ada cerita anak The Massive besok pagi first flight telat tuh nggak pernah. Ketinggalan, basis ketinggalan, cariin tiket lagi gitu, nggak ada. Sampai sekarang kita nggak pernah. Itu mungkin ya itu karena wamilnya itu karena tadi. Wamil itu, ya. Jadi ya buat kita tuh kayak kalau telat tuh kayak suatu hal yang berdosa banget kayak, gitu ya. Aduh, kayak kepikiran gitu. Iya. Padahal juga telatnya juga cuma 5 menit gitu, kayak udah. Terus kadang-kadang juga aku kayak sekarang juga kadang suka mencoba nelat-nelatin. Iya. Gak bisa. Datangnya lebih cepat. Iya. Itu aneh tuh. Iya. Padahal gue udah nelat-nelatin, kok bisa datang lebih cepat terus. Iya. Ya mungkin tuh udah bawaan, jadi kayak udah nggak bisa tuh. Iya. Sengaja nelatin pun masih tetap lebih cepat. Iya. Nah, itu terus kita lakukan, makanya The Massive sampai sekarang ngerasa kita tuh kayak band baru terus. Kan kata orang-orang bilang, lu bikin lagu yang kayak dulu lagi dong. Kita bilang, ya nggak mungkin bisa karena itu momen-momen yang kita tangkap saat itu kan. Ya. Jadi kenapa kita bisa sampai sekarang, karena kita selalu berusaha untuk eksplor aja sih. Ya walaupun kadang-kadang tetap kita terima masukan juga, lu bikin lagu yang tapi untuk dari orang-orang yang memang kita hormati ya. Maksudnya kita selalu mendengarkan juga. Tapi buat kita eksplorasi musik The Massive ini adalah salah satu tips kita juga untuk tetap terus nggak puas dengan apa yang sudah kita capai gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini kita merasa kayak kita band baru terus. Sepemikiran terus kayaknya ya berlima ini ya. Bisa dikatakan begitu nggak? Ya bersyukurnya itu dia, energinya nggak pernah bentrok sih. Maksudnya kan aku mulai belajar juga memahami karakter juga. Oh ternyata memang sampai hari ini kita kenapa nggak pernah sampai berantem banget gitu. Kayak itu kan tadi sempat ngebahas soal yang di Lombok gitu. Itu tuh sebenarnya berantemnya cuma itu doang. Habis itu kita ketawa-tawa lagi. Bener-bener yang kelar, masuk kamar, ngobrol, ketawa lagi, orang makan bareng habis itu. Cuma beritanya kan heboh. Iya. Tunggu bentar. Sebelum yang tadi ke sepemikiran, emang waktu itu terjadi apa sih di panggung sampai kamu kesel sama dia atau si Rai kesel sama kamu? Itu kan karena intensitas yang tinggi aja sih sebenarnya. Oh, lagi tour main terus, capek. Terus, karena lagi main lagunya cepat, kenceng, dia ngomong apa, dia ngebahasnya apa, jadi kayak nggak denger, terus dia seperti yang tadi tuh yang awal-awal dikira aku marah, dikira aku teriak, padahal enggak gitu. Jadi ya udah, saat itu juga selesai, nggak ada masalah. Tapi sempat berantem di panggung waktu itu sama Rainya? Sempat, karena pukul-pukulan nggak? Enggak, cuma didorong doang, terus habis itu dia satu lagu ngilang. Oh ngambek, kesel dia. Kesel lah gitu, tapi satu lagu nggak ada basis? Nggak ada, untungnya lagu terakhir, lagu ke-10. Nggak ada yang gantiin? Di belakang siapa kayak additional? Di belakang kan? Iya di samping. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, habis itu nggak ada masalah, benar-benar kita terbiasa kalau ada masalah langsung kita beresin. Saat itu juga? Saat itu, karena gini, kita berpikirnya kalau kita sampai berantem, yang merugi bukan hanya kita.
kita ngasih makan banyak orang kan, ada Kru. ada kru kita, ada Manajemen, manajemen juga, jadi keluarga. kayaknya terlalu egois kalau kita harus berantem gara-gara hal yang sebenarnya nggak penting juga, orang aku ngomongnya apa dan nangkepnya apa gitu kan. Jadi sebenarnya ya hal itu nggak perlu terjadi, dan akhirnya saat itu juga beres. Pas anak-anak mau coba damein, malah kita udah ketawa-tawa di dalam kamar. Oh, Ya udah, itu kamu yang datengin duluan atau Rai Aku duluan? yang duluan. Oh, gantian dong. Kan waktu kemarin itu tukang sayur dia yang dateng duluan. Yang ini harus kamu yang ngetok duluan. Bener. Pas impas nih Jadi udah. aku langsung ngetok kamarnya dia, Iya. terus akhirnya udah. Oh, cocuit ya. Jadi mereka baikan. Oke. The Massive. Oke, jadi sudah terjadi di saat usia kalian SMA kelas 1, Ya. latihannya super disiplin, pembina adalah ayah sendiri ya. Kalau zaman dulu kita suka beli vinilnya penyanyi zaman dulu tuh suka ada di bawah pimpinan gitu ya. Biasanya bandnya siapa terus ada tulisannya di bawah pimpinan. Siapa nama bapakmu? Om siapa? Kalau Mas Silver tuh manggilnya Ayah Daniel. Ayah Daniel, di bawah pimpinan Ayah Daniel gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi apa ya, ini kayak homeschooling ya mereka ya. Jadi ada bapaknya gitu yang selalu sekarang juga kan kita bikin perusahaan bareng ya, papa tetap ada di situ juga. Hebat Om, luar biasa, salut. Mungkin suatu hari kita harus undang bapaknya, yaitu Ayah Daniel untuk ada di sini, mengisahkan versi beliau. Oke, sekarang balik lagi ke udah jadi The Massive. Ya. Yang aku tahu kan kalian nggak langsung rekaman ya, walaupun udah ikut festival ini itu. Yang pertama kali di kontrak musika kan waktu itu single kan? Jadi gini, Nggak dulu langsung kan kita, album. Memang lahir dari festival-festival ya. Ya. Memang kok ikut band. Dan selalu menang-menang kan, karena emang apa ya, piawai lah dalam. Dulu tuh gini, sebenarnya kita tuh banyak tawaran main di kafe-kafe. Aha. Terus saat itu kita merasa kok duitnya saat Kurang. itu bukan, kok lebih gede kalau kita ikut festival ya. Dan menang. Jadi akhirnya kita serius, kita pokoknya harus menang gitu, harus menang festival. Tapi ya untuk Ih, bisa hebat banget sih band ini ya. kalau misalnya untuk menarik menang, loh. untuk menang itu kan berarti kan effortnya juga harus besar kan. Iya. Harus latihan. Jadi latihan di studio itu Rabu dan Jumat. Senin, Selasa, Kamis itu kita ngumpul di rumah ngulik. Ngulik Kita masing-masing latihan ya? lagi. Ya, Ngulik lagi tetap ngulik. dengan alat seadanya, dengan gitar kopong, drummer pakai Di rumahmu? Di rumah. Gitu. Jadi ya walaupun rumah istilahnya ya nyokap kan kalau masak kan selalu ala kadarnya ya, maksudnya paling sayur sama tempe goreng gitu, tapi ya entah kenapa tuh Makan bareng-bareng. anak-anak tuh selalu seneng ngumpul di rumah gitu loh. Dan memang sampai sekarang akhirnya gitu terus. Jadi Tetanggamu yang protes tadi kamu nyanyi sendiri, tiba-tiba beranak temen-temennya. Dia pokoknya sekarang sampai sekarang pun teman-teman selalu ngumpul di rumahku. Oke. Jadi emang kayak udah jadi kebiasaan gitu. Aku di mana pasti ngumpulnya di sini. Iya. Jadi pokoknya sampai sekarang pun juga rumahku jadi base camp terus gitu. Oke. Jadi tempat diskusi dan lain-lain gitu. Jadi Berarti kalau suatu hari kamu tiba-tiba pindah ke UK, pindah semua nih kayaknya Ben. Soalnya kayaknya ketertarikan kamu sama negara UK ini besar nih. Kalau aku lihat-lihat di mana namanya? kalau UK Di ya sosmed. karena banyak musisi yang Ya, dari sana. dan Atau MU ya. MU ya pasti. Beberapa kali kita juga sempat ada tour di Amerika juga kemarin. Iya. Selama 1 bulan. Tahun ini malah kita alhamdulillah dapat kesempatan main di beberapa negara juga yang lain gitu. Kesempatan main di beberapa negara, itu yang saya mau bahas. Ini band ya, kayaknya memang udah ngerti kalau pengen sesuatu harus punya effort besar. Contoh, bikin tour di Amerika. Kalau bikin tour apalagi di luar negeri, di negara kita sendiri aja nih guys ya. Ini aku cerita aja nih, itu memang nggak selalu harus promotor yang datengin loh. Kadang-kadang harus kita yang ngonsepin, gue mau bikin begini, kita yang hubungin promotor, yuk kita jadikan ini tour gitu kan ya. Dan aku lihat ini terjadi pada Massive gitu. Jadi pokoknya kalau pengen sesuatu effortnya gede. Ya. Tiba-tibalah ada rekaman di Abbey Road Studios, versi live tuh padahal ya. Dan itu waktu itu yang dibawakan kan lagu lama, bukan Lagu dari album-album yang kita sudah rilis. Iya, sudah rilis. Lalu dari zaman dulunya belum rekaman, mereka sudah goalnya adalah nggak usah deh kita main reguler, kita main festival aja, tapi harus menang. Karena kalau menang, hasilnya ada, uangnya ada gitu kan. Saat itu juga kita selalu pengen yang festival yang bawain lagu sendiri. Jadi Oke. itu salah satu yang menjadi
juri-juri itu menilai karena apa? Karena kita selalu membawakan lagu-lagu kita, karya kita sendiri waktu itu. Iya. Jadi band ini sepertinya band yang sudah sangat mengerti identitas mereka siapa sebagai band dan tahu bahwa apa-apa itu butuh effort. Jadi sama-sama gitu loh, membawa beban ini berlima lah. Ibaratnya kalau kita bawa beban karung beras gitu, mereka tahu kalau harus bagi berlima. Tur Amerika tadi gitu ya, sebulan di sana itu kan effort untuk melakukan itu di sana gitu ya. Terus dan ini tur kesannya kan kayaknya fancy banget gitu ya, mereka ke luar negeri lalu mereka melakukan tur. Tapi enggak, mereka pernah juga main di booth musik yang aku lihat tahun ini yang kalian main di 6 show. Iya, itu kan booth, bukan sesuatu yang katakanlah tour kan lebih fancy. Kalau 6 show kan we know it's an exhibition. Cuma once or twice a year ya di Anaheim tuh. 2 kali kayaknya, sekali ya? Ada summer. Ada summernya kan, iya. Jadi memang kayaknya kalian udah mengerti bahwa harus effort gede untuk apa-apa. Semuanya. Sebenarnya gini, itu sudah kita lakukan saat kita berjuang di Indonesia. Jadi maksudnya kita dulu sering kok manggung di, istilahnya mau panggung itu hanya itu panggung itu ada di sebuah gang atau di manapun atau di bawah pohon pun kita gimana caranya kita manggung gitu saat itu ya. Kita nggak pernah memilih panggung kan. Kita juga sudah terbiasa untuk bawa alat sendiri, nyolok sendiri, setting sendiri, kita udah biasa. Plug and play ya? Iya, kita sudah terbiasa. Makanya kita mencoba tes mental aja gitu. Maksudnya pasti akan beda tuh rasanya kalau ketika kita main di negara orang ya. Di sana ada beberapa panggung yang kita masang sendiri. Iyalah. Bener-bener plug and play lagi. Speaker kita yang masang, bahkan ngerouting kita sendiri. Itu jadi bahkan lucu, ada beberapa momen mereka setting, saya jualan merchandise. Jadi bener-bener Iya. Seru aja gitu maksudnya. Hal ini sudah pernah kita lakukan dulu. Waktu dari Ciledug kan, kita kan band Ciledug. Tapi kita lakukan ini lagi di negara orang. Dan kalau kita merasa kita ini band yang udah besar gitu, mungkin nggak akan mau, karena kan sudah terbiasa dengan fasilitas yang number 1 ya. Harus dilayani, hotel harus bintang 5. Kita kemarin tidur satu kamar berempat. Di mana tuh, di Amerika? Di Amerika. Iya. Lagi bulan puasa lagi ya waktu itu ya. Kalau yang 6 ya. Kalau yang sebelumnya kan itu bulan September kalau nggak salah. Dan seru aja gitu, kita nggak pernah merasa itu adalah satu hal yang memprihatinkan. Kita happy aja, dan ternyata di situ kita banyak bertemu banyak orang, kita membuka lagi networking kita, bertemu dengan orang-orang hebat di sana. Jadi kalau nanti suatu saat Tuhan mengizinkan kita untuk punya album yang dirilis secara worldwide, kita paling tidak kita sudah tahu. Kita nggak bonus kan, kita nggak pernah tahu nanti The Massive akan menjadi band yang gimana. Tapi aku sih udah kebayangin sebenarnya. Tinggal nanti Tuhan bilang waktunya izinnya atau enggak gitu. Tapi kan kita mimpi kan boleh bebas. dong, bebas. Kita bisa bermimpi sejauh mungkin. Dan apa yang kita bayangin tuh, alhamdulillah kesampaian kan. Manggung di Amerika kesampaian, manggung di Times Square kesampaian. Kita alhamdulillah di tahun ini sudah confirm kita balik lagi ke Amerika. So, kita main di Eropa juga, main di Australia juga tahun ini. Itu kalau main di luar negeri itu panggung apa? Kalau yang di Australia memang kita diundang, ada kayak pelajar-pelajar di sana. Gitu. Terus kita juga berusaha untuk gimana caranya manggung itu ada yang nonton. Jadi bagaimanapun mau yang nonton orang Indonesia kita nggak masalah. Tapi alhamdulillah juga kemarin waktu di Times Square kita main itu kan si bule-bule rame kan, kan public ya. Turis juga banyak juga di sana. Jadi kita jadi dapat pendengar baru gitu. Terus ngobrol, mereka beli merchandise kita. Terus ternyata ya seru aja sih. Mendapatkan pendengar baru ya, walaupun cuma 1, 2, 3 orang, tapi buat kita happy aja karena kita terbiasa untuk berproses kan. Kan dulu
fansnya The Massive aja dulu berawal cuma dari 3 orang aja. Spirit Hanya Ciledug 3. ini dibawa kemana-mana ya. Betul. Dalam keadaan apapun juga, mau manggung di Hotel Bintang 5, Yes. mau manggung di balik tembok tapi memang udah bikin sendiri. Kita main di gitu. atas rumput kemarin di Philadelphia. Iya, Philadelphia main di park, ya. Itu juga no problem. Mau main di booth juga, spirit Ciledugnya Iya, yang dibawa kita kayaknya. karena Sorry. kita nggak pernah tahu Ya. ternyata yang nonton yang lewat itu adalah siapa gitu. Jadi kita pun kan dulu gitu juga. Itu waktu di Indonesia, di Jakarta, di Ciledug kan kita dilihat sama orang kan. Ya. Oh, akhirnya kita diajak main di sini. Karena mereka melihat kita bandnya solid. Ya. Sound yang keluar walaupun dengan alat seadanya tetap bisa terdengar enak. Ya. Jadi ya akhirnya kita selalu yakin bahwa sound paling terbaik adalah yang di sini ya. Dari hati ya. Jadi mau alatnya kayak gimana, kalau yang mainnya enak mah enak aja. Karena aku lihat kayak contoh beberapa legend di Indonesia kayak Mus Mujiono, Om Mus Mujiono, pakai gitarnya yang harga 1,5 juta atau yang bukan yang mahal, bukan yang profesional lah ya. Tapi tetap enak, bulat nada ya. Nah, jadi ya buat nggak peletek-peletek. Buat kita sih mau soundnya seperti apa, mau kita main di mana dengan alat ala kadarnya. Saat kemarin di Amerika kita happy aja. Hati berbicara. Dan ternyata banyak hal yang kita bisa dapat saat itu. Itu kan lebih mudah ketika waktu itu masih The Boys, masih single. Lah, kesininya kan udah mulai berkeluarga semua. Ketika itu masuk ke dalam formulasi, kan ada yang berubah. Istri masing-masing, berbeda, segala macam. Itu kan ada musim itu pasti. Kita bersyukurnya adalah ini istri-istri kita tuh pengertian semua. Oh ya? Iya, ya paling kalau ke Amerika mengikut aja kan, jalan-jalan sekalian kan. Iya. Tapi mereka tidak pernah ikut campur dalam hal band ya. Itu ya yang kita bersyukur ya. Maksudnya ikut campur itu maksudnya gini, kalau ngasih masukan udah pasti namanya pasangan, tapi kalau sudah hal yang sangat krusial nggak pernah ada campur tangan pasangan-pasangan kita, tapi mereka hanya ngasih masukan, itu udah pasti ke masing-masing. Apa jangan-jangan ayah Daniel dulu udah pernah ngasih tahu, nanti ya nak, kalau nyari istri tuh yang model begini-begini, ada nggak pesan sponsor itu? Zaman dulu ya, papa tuh termasuk yang itu dia, kayak aku aja tuh, zaman dulu tuh kalau pacaran aja kadang-kadang suka ditegur. Kayak misalnya teleponan gitu. Jangan lama-lama, denger musik. Kayak Kiki dulu, teleponan, Ki, fingering. Jadi gitu. Oh, semacam ini ya, Jackson 5. Pokoknya fingering minimal 2 jam sehari itu Kiki tuh. Oh wow. Harus 2 jam ya. Makanya alhamdulillah sekarang main apa aja kita hajar. Kayak kemarin main di Prambanan Jazz, main Java Jazz, kita main yang emang jazz. Aransemennya jazzy lah ya, gitu. beda. Karena memang saat itu memang kita dituntut untuk karena band festival, kita harus dituntut untuk bisa ngapain aja kan gitu. Oke, ini ada yang menarik lagi pertanyaanku. Ini band ceritanya wamil dari dulu, artinya disiplin. Terus mereka tahu goalnya, mereka mengerti identitas mereka siapa, dan spirit The Boys from Ciledug mereka bawa kemanapun mereka manggung. Nah, ketika dari album ke album, aku perhatiin tuh banyak, atau nggak tahu semua atau banyak ya, yang produsernya juga adalah musisi. Kayak Noe Capung pernah memproduseri, lalu ada Dencas juga pernah gitu ya. Itu gimana tuh? Menurut Rian, apakah lumrah sebuah band yang sudah jadi seperti ini diproduseri oleh sesama musisi? Lumrah nggak sih itu, atau apa sih yang kalian merasa nggak deh divisi ini biar ada teman musisi lain? Apa dia sebagai middle person kah atau apakah? Penengah? Saat ini kalau di 3 album terakhir, Love album, terus yang terakhir Time kan? Time, 2 album terakhir itu kita jadi produser, kita sudah memproduseri sendiri. Tapi di 5 album sebelumnya kita memang pakai produser dari luar. Sebenarnya masih sangat penting karena biasanya masing-masing personel kan pasti punya egonya masing-masing ya. Jadi kayak ini polisinya nih. Ya, kayak produser tuh kayak yang ngegawangin lah. Iya. Kayak dia tuh yang ngejagain tetap ada di track yang benar gitu. Dan kita banyak dapat ilmu juga sih dari beberapa produser kita ya, kayak Kang Capung sama Dencas ya. Pasti ada ilmu yang bisa kita dapat sih. Dan
pasti kita juga butuh second opinion juga kan. Ya, misalnya kita pengennya ini, tapi yang di luar kita nih pasti punya pandangan yang lain. Tapi ketika album ke-6 dan ke-7 kenapa kita memutuskan untuk sendiri, karena Mau belajar. kita anggap kita kayaknya bisa nih sendiri nih. Dan bisa. Ada ributnya nggak? Pas kan 5 album pertama ada polisinya. Ya. 2 album terakhir nggak ada polisi. Ada berantem nggak di tengah proses Jadi rekaman? gini, masing-masing aku akhirnya sengaja aku ngelepas. Oke. Jadi kayak divisi, misalnya aku bikin lagu nih, aku cuma ngasih bayangan ini. Aku nggak mau mengatur isinya Aransemen. gimana. Oke. Jadi biarkan kayak drummer isi sendiri. Oh, oke. Kita lepas. Ya. Basis dan lain-lain. Gitar juga. Tapi aku udah ngasih kayak apa ya? Kayak kerangkanya, Blueprint. Ya, kerangkanya, blueprintnya aku sudah tentukan. Ini gue maunya suasananya seperti ini. Nah, anak-anak yang bangin. Makanya Oke. produsernya The Massive. Ya. Karena kalau misalnya contohnya aku yang mikirin semua, berarti kan aku yang jadi produser. Karena ini The Massive, akhirnya mereka masing-masing menumpahkan semua ide-ide itu sesuai dengan pikiran masing-masing. Ya. Jadi Dan selama 2 album ini aman. kita happy dengan hasilnya. Ya. Tapi mungkin di album selanjutnya mungkin kita butuh bukan produser tapi co-produser mungkin. Oke. Untuk ngasih Memproduseri bareng-bareng untuk The ngasih Massive ya. warna yang lain lah gitu. Iya, iya, buat teman debat. Ya, karena kan kita butuh satu hal yang seger ya, maksudnya yang fresh kayak di album Time ini dengan adanya Om Faris RM misalnya itu udah ngasih warna lagi tuh. Terus ada Firsa Besari misalnya, itu beda lagi. Terus kita ngajak Ryan Pono, Ya. beda lagi. Beda lagi hasilnya, ya, ya. Aku di album 7 kemarin kan emang di direct vokal sama Ryan Pono. Akhirnya dia bisa ngebawa rasa, kan dulu kan aku emang sukanya R&B di waktu kecil kan. Jadi balik lagi nih, ada suasana R&B-nya di album Time yang ke-7. Kamu suka R&B? Iya dulu. Padahal nggak tahu nih, aku orang awam nih ya berbicara ya. Yang aku dengar musik-musik The Massive ini malah kayaknya lebih ke Alternatif. progressive rock. Kalau progresif kan sebenarnya dulu Pop karena rock lah ya, pop rock, tuntutan festival aja. Cuma Iya. kalau musik kita tetap benang merah tetap pop. Ya. Cuma memang kalau diperhatikan dari setiap album tuh kita kadang-kadang suka ada lagu yang nyeleneh memang. Ada ya. Pasti ada. Cuma kan orang tuh tahunya kan lagu-lagu yang hits kita kan memang lagu-lagu yang mellow. Iya, atau iya, iya. Ada beberapa lagu yang upbeat. Tapi nggak yang nyeleneh. Sebenarnya Ya. banyak yang nyeleneh di setiap album kita gitu. Oke. Tadi sempat singgung ada Faris RM. Ada di album yang paling recent ya, itu tahun lalu ya, Ya, album Time ya. Ini Di mana? Ini baru rilis banget nih. Kemarin. Apa nih? Piringan hitamnya album ini. Oh, nice. Waduh. Ini cakep nih. Ini baru banget. Fresh from the oven. Waduh, coba kita lihat. Jadi ini yang Time ya. Ini Time. Ini kayaknya pas deh kalau dibikin vinyl memang. Kalau memang menurutku, cocok banget. ya ini cocok ya karakternya kalau untuk dibuat vinyl ya. Oke, coba kita tayangkan. Ini adalah album Time. Tapi sudah mau sold out karena cuma 200 Hah? kopi saja. Oke, makasih. Ini aku beli sekarang. Ini aja aku beli sendiri. Oh. Albumku aku beli sendiri. Coba telepon dulu sekarang kali masih ada sisa 1, aku mau beli langsung. Jadi oke. Ya. Balik ke album ini. Ya. Ini kan ada Faris RM di sini. Tapi pas aku denger ya, kenapa porsi nyanyinya Mas Faris dikit banget ya? Cuma di Memang belakang yang aslinya takkan pernah itu. Sebenarnya aslinya memang dia hanya ngisi suara keyboard Oh. dan synth aja. Khas dia ya. Iya memang kita tadinya tuh memang pengen mencari vibe si 80s-nya dia itu gitu, karena isiannya dia pun juga pakai alat-alat kayak roots-nya dia juga memang roots yang Roots-nya, vintage. iya, Jadi memang analog gitu loh. ya. Jadi Masih bunyi semua tuh. iya dia masih punya kan. Jadi memang kita harapannya adalah dia memang benar-benar ngasih sound 80s itu kan. Dan terjadi kok ya, pas aku dengar. tapi ketika masuk studio, Om kan bayarannya kan cuma ngisi itu soalnya. Request dong gitu. Om dikit ya Om ya, isi dikit lah Om. Atlet sedikit lah Om. Mau. Akhirnya mau. Takkan pernah itu. Takkan sama yang ending tuh. Iya, belakang ada dikit. Sedikit. Iya. Karena pas dengerin aku mau pongki gini. Mana Farisnya sih? Kok
kok nggak nyanyi dari tadi? Oh ini kali ini bait 2 lah bait 2 Rian lagi yang nyanyi. Cuma di tengah sama di ending aja. Iya. Gitu. Mau ya akhirnya. Ya? Akhirnya mau gitu. Tapi nggak tahu minta nambah atau nggak waktu itu ya. Terusannya ke musika soalnya. Oke. Satu lagu kalian yang besar banget yang bisa dikatakan bersifat anthem. Lagu Jangan Menyerah. Ya. Kayaknya setiap kali orang bikin penggalangan dana apa, muncul tuh lagu Jangan Menyerah zaman dulu tuh ya. Selain tentunya ada hasilnya dalam bentuk uang ya, finance. Apalagi yang dicapai sih waktu itu? Waktu lagu Jangan Menyerah itu ngehits banget sampai jadi anthem buat so many people. Dari awal tuh kita doanya bikin band ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dari awal tuh kita emang udah niat itu bikin band. Kita harus bermanfaat untuk banyak orang nih. Karya kita harus bisa bermanfaat. Oke. Ternyata itu ya Tuhan ngasihnya tuh di tahun 2008 akhir. Ya. Karena aku percaya kan lagu itu selalu aku menganggap itu tuh anugerah aja. Yes. Jadi kayak kita dikasih gitu. Ya, dititipin. Bukan punya kita lah gitu. Kayak Jangan Menyerah tuh aku juga bingung bisa punya lagu itu gitu kan. Karena waktu itu memang kondisinya kan ya secara finansial memang, terutama aku kan memang ada dari keluarga yang sangat sederhana sekali ya, bukan yang ya bisa dibilang keluarga yang nggak punya lah gitu. Tapi saat itu ada satu pelajaran yang aku dapat. Aku ketemu sama satu orang anak pengidap kanker, namanya Restu. Ya. Jadi saat itu tuh kita sudah satu album, kita main di sebuah acara amal saat itu. Aku ketemu pertama kali sama Restu di situ, di Darmais. Dia itu, kita dulu masih baru album pertama pokoknya. Album pertama, anehnya dia hafal semua lagu-lagu kita. Si Restu ini. Kondisinya saat itu dia sudah diamputasi, dia tidak di atas kursi roda. Waktu itu kemo, dia baru selesai kemo. Karena katanya dia tahu udah masif, dia datang nonton di depan. Itu yang nonton belum banyak, maksudnya kita baru 2 atau 3 single misalnya waktu itu. Semangatnya dia tuh melebihi orang-orang yang saat itu ada di situ, maksudnya yang mungkin yang lebih sehat dari dia, tapi dia nyanyi, bener-bener yang sampai goyang-goyang sampai loncat-loncat gitu. Saya selesai itu dia minta foto, ada dokter yang bisikin, ini udah stadium 4. Aduh. Udah maksudnya. Ya udah, ya. Ya kasarnya sudah hidupnya nggak lama lagi. Dia bilang gitu, dokter sebutnya. Terus waktu itu aku kenalan, tukar nomor telepon sama ibunya waktu itu. Terus pas pulang dari acara itu, waktu itu ingat banget, genteng bocor, kan nggak ada plafonnya ya, langsung genteng kan, namanya rumah kontrak kan. Genteng rumahmu? Iya, genteng itu bocor tuh mungkin karena kegeser dikit ya. Ini masih tinggal di Cipulir? Ciledug. Ciledug. Kok Ciledug sih? Ciledug. Terus waktu itu hujan, pulang sambil rumah tuh hujan, bocor. Tapi entah kenapa, aku nggak langsung ngambil ember gitu untuk nadain si air tetesan bocor. Tapi aku teringat dengan mukanya si anak ini. Karena saat itu kan memang kebetulan ini nggak banyak yang tahu sih. Jadi di saat itu tuh kita udah mulai populer lah dengan lagu Cinta Yang Membunuhku ya. Waktu itu kan udah keluar 3 single. Yang Membunuhku. Dan setiap keluar hit tuh dari album itu. Antara Kalian sama Merindukanmu. Tapi saat itu tuh kita lagi ada masalah dengan manajemen yang lama. Kebetulan. Jadi uang kita itu sempat ketahan lah hampir setahun. Nah, tapi aku nggak perlu detail ngasih tahu masalahnya. Setahun, tapi saat itu ya kita bertahan hanya dari uang makan aja. Bahkan kan kalau misalnya kita konser kan ada uang makan tuh. Iya, per diemnya. Iya, setiap eventnya kan pasti ada uang makan. Ya udah kita bertahan dari situ aja. Serius? Tapi uang kita hasil manggung itu ketahan. Ketahan hampir setahun. Nah, gara-gara ketemu si Restu ini, aku kayak ditampar. Ternyata ada orang yang lebih susah lagi, lebih berat hidupnya. Dia bisa lebih bersyukur, bisa lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Bilang, walaupun duit gak ketahan, gue masih sehat, masih bisa makan enak di mana-mana kan, keliling Indonesia tuh bisa makan ini kan, karena suka ditraktir sama IO-nya dan lain-lain. Harusnya gue nggak boleh ngerasa yang paling susah ya hidup gue. Setelah aku langsung ngambil gitar,
langsung jadi saat itu juga lagu itu, lirik dan songnya, notasi langsung ya. bener-bener yang aku kebayang tak ada manusia yang terakhir sempurna, karena kan aku ngeliat dia kan kondisinya seperti itu waktu itu ya. Akhirnya orang pertama yang aku kasih tahu kalau ada lagu baru itu ibunya dia. Aku bilang bahkan bukan bapakmu yang ada di rumah ini. Iya nggak, bahkan bukan bapakmu yang ada di rumah itu. Aku bilang kalau ini lagunya terinspirasi dari Restu. Semoga Restu bisa semangat terus ya. Kan katanya kan 3 bulan lagi tuh atau 2 bulan lagi. Itu tahun 2008 akhir. Restu baru meninggal tahun 2020. Oh iya. Jadi Tuhan kasih bonus tahun, lagi tuh 12 tahun lagi. Kemudian dan saat pemakaman aku hadir. Saat pemakaman Restu aku hadir. Jadi hampir setiap dia kemo aku telepon. Restu semangat. Kamu ada tautan batin ya sejak ketemu dia itu ya. Jadi saat dia momen dia lagi sakit, aku selalu datang nemuin Restu gitu, ngasih semangat. Sampai akhirnya ya di akhir hayatnya dia, aku mengantarkan dia sampai di pemakaman gitu. Jadi ya itu luar biasa, maksudnya lagu itu kan sebenarnya sangat personal ya. Nyemangatin diri sendiri sebenarnya. Tapi ternyata impact dari lagu tersebut tuh kayak fenomenanya banyak banget gitu. Semenjak lagu itu rilis, banyak banget kejadian-kejadian yang cerita-cerita yang nyampe ke aku. Bahkan sampai aku waktu itu jalan di mall, tiba-tiba ada orang lari, ibu-ibu nyamperin, cuma mau bilang terima kasih karena lagu itu saya bisa survive dari cancer, karena saat lagi sakit selalu dengerin lagu itu. Dia cuma bilang makasih ke aku gitu. Wah, maksudnya kok ternyata dari lagu itu bisa sekuat itu ya. Padahal awalnya kan lagu itu hanya untuk menyemangati diri sendiri, tapi ternyata malah jadi luas dan menjadi lagu yang lintas agama. Kita pernah sampai kita ada main di satu daerah, kita kan muslim semua kan. Tapi waktu itu ada sebuah gereja yang sedang ibadah. Mereka tahu The Massive main di situ. IO-nya menghubungi kita untuk si pendeta yang ada di sana tuh minta kita untuk hadir di gereja itu, untuk datang. Untuk apa? Boleh nggak nyanyiin lagu itu di depan para jemaat di sana? Dan kalian mau? Kita mau, datang kita. Wow. Kita datang di kota apa ya waktu di Jawa deh pokoknya, lupa. Jadi ternyata lagu itu bisa menjadi lagu yang menyatukan banyak agama, orang ya, lintas usia. Dan waktu itu kan kita memang di 2008 kan kita sempat diduga dibilang band yang jiplak sana sini lah dan lain-lain gitu kan. Iya. Untuk ukuran anak muda kan ya pasti adalah yang namanya dongkol. Stressnya adalah gitu ya. Tapi karena lagu itu tuh kayak menjadi penawar lah. Jadi kayak menaruh kamu ke posisi netral lagi gitu ya. Kayak jadi baik lagi gitu ketika ada lagu itu, dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap menjadi lagu yang merinding ya kalau kita bawain. Banget. Ya, kemarin kita bikin konser 2 dekade di Hall Basket di Senayan, itu juga pas momen itu tuh luar biasa. Udah jadi anthem, Ini lagu kan lagu macam-macam ya sifatnya ya. Kalau udah jadi anthem, sesuai nama bandnya Massive, yang nyanyi Massive, semua orang tahu. Bersyukur diberi diberi kepercayaan. Lagu itu dititip ke kalian ya, ke kamu ya. Oke. Ini tadi kan sempat bilang pernah dituduh menjiplak dan yang lain-lain. Aku tiba-tiba punya ide gini. Oke, sebagai sesama Scorpio saya masuk ke zona sensitif. Saya mau nanya. Tapi karena sesama Scorpio, aku kok hampir yakin Rian nggak akan tersinggung. Karena yang nanya sesama Scorpio. Itu waktu awalnya banyak dituding menjiplak dan segala macem. Memang kalau didengar intronya lagu Cinta Ini Membunuhku itu memang mirip sekali dengan lagu Chemical Romance yang I Don't Love You itu. Nah, itu waktu itu apa sih yang terjadi? Terinspirasi kah atau produsernya kah pada saat itu atau atau enggak beneran kita nggak taunya loh kok mirip atau gimana? Sebenarnya kalau inspirasinya malah lagunya Heaven, Say Something Heaven sebenarnya. Oke. Kalau mau ngomongin inspirasi lagu itu ya. Songnya sih enggak, tapi intronya aja. Makanya akhirnya kita jadi belajar kan. Kita nggak bisa nih yang next album tuh kayak
Misalnya tiba-tiba ada yang mirip ini gitu, langsung kita belokin atau bahkan kita karena ya kita nggak boleh juga kan sebenarnya mencipta itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ngomongin sengaja meniru ya enggak. Gitu. Apa yang terjadi waktu itu pas bikin intro buat ya, lagu? Ya kita ngalir aja sebenarnya. Oh ngalir. Ngalir aja mungkin ya karena sudah terbiasa juga mendengarkan lagu-lagu tersebut ya. Jadinya, tapi kita juga nggak kepikiran juga sebenarnya karena memang saat kita merekam lagu itu ya kita bikin aja kan. Ya. Gitu. Sampai akhirnya ada yang mengangkat isu itu cukup bahkan itu ada massive haters kan waktu itu. Oh, luar biasa. Sempat ada haters. Gila banget kita tuh kan sempat ada yang bikin lagu ngatain masif gitu-gitu. Terus ngata-ngatain kita di sosial media, sempat down nggak? Di Facebook dan nah itu dia kan darah Cilduk itu selalu sama aku kan ada Sulawesi sama Ambon ya. Oh. Jadi kayaknya aku mau ladenin nih, gue ladenin. Gitu. Ayo kita ketemu yuk, sempat ada gitunya. Maksudnya gini, ketemu bukan untuk berantem, untuk yuk kita ngomongin musik yuk. Iya. Apa sih masalahnya di mana? Musik, kita ngomongin roots yuk, kita ngomongin bagaimana musik. Kita urai. Gitu. Tapi ya orang yang ada di sosial media itu yang nggak berani ketemu juga. Iya, biasanya enggak. Ntar kalau ketemu biasanya malah minta foto bareng sih. Ada yang begitu, akhirnya ada yang begitu juga yang ketemu. Iya. Terus akhirnya malah ya dia sempat ada beberapa yang ngajak ketemu tapi hanya sedikit yang mau ketemu dan awalnya dia benci sampai akhirnya sekarang malah jadi sering nonton kita juga. Saat konser kemarin malah datang. Malah jadi teman ya? Malah jadi teman banyak. Ya. Jadi apa ya? Jadi satu hal yang seru aja sih dan kalau dibilang down pasti ada. Apalagi masih muda kan ya. Tapi karena kita juga punya jiwa pejuang, kita buktikan aja dengan karya aja, maksudnya kita Ciledug pride man. Ya, kita udah konsistennya bikin karya terus, bikin lagu terus. Kita buktikan dengan penampilan kita yang bagus. Ciledug tuh bukan Jaksel ya, selatan Jakarta tapi ya. Jakarta tapi coret. Iya, selatan Jakarta, south of Jakarta, bukan Jakarta Selatan. 17 ya? Kode pos. Bukan hafal. Pokoknya kalau naik Metro Mini itu 69. Gitu. Lewat Ulu Jami ya? Ya. Tahu nggak kenapa gue tahu? Naik angkot channel 1. Kan gue anak Cidodol. Oh iya. Jadi sebenarnya agak tetanggaan. Loh, aku tuh SMP di 153 di Cidodol. Lu suka makan somai di situ nggak? Waktu itu ada apa namanya somainya? Chip. Somai chip, enak banget. Waktu itu belum punya uang Mas, nggak bisa beli. orang makan aja kalau di sekolah kita nyomot-nyomot punya temen. Masa sih? Iya, aku tuh dulu dapat uang sangu dari apa? Dulu kan kebetulan yang bayarin sekolahku kan tanteku, kakaknya papa. Jadi papa itu dulu nggak kerja. Budemo. Iya. Nggak kerja kenapa kan? Dampingin kita. Jadi dia tuh udah pede dengan nemenin kita bermusik. Jadi tapi ya gitu, kakaknya papa yang akhirnya harus ambil posisi untuk menghidupi kita gitu. Ya. Tapi mama dagang juga nggak? Apa gitu? Masa nggak? Hanya ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Jadi tapi memang karena anak papaku tuh adik kesayangannya tanteku. Oh, diladenin. Jadi ya, tapi ya saat itu mungkin orang nggak ada yang percaya kan kalau kita akan sukses kan. Si Bude ini sekarang masih ada kan? Si tante ini? Masih di Ciledug? Enggak? Tinggalnya dia masih di Jalan Ciledug Raya masih. Wow. Jadi utang jasa dan cinta banyak banget nih ya. Kayak dalam tanda kutip utang. Ya, namanya menghidupi ya. Alhamdulillah udah ya paling nggak bisa menyenangkan hati orang tua kita lah. Orang tua, iya. Aku anggap sudah menjadi orang tua juga. Ya, sampai mana tadi? Pertanyaan sensitif pertama udah dijawab tadi. Okay. Tersinggung apa enggak dengan lagu dibilang mirip? Ya, kan tadi udah dijawab. Ya tadi. Ya kita buktikan dengan karya-karya berikutnya. Ya. Pertanyaan sensitif kedua. Udah dijawab tadi, masalah yang berantem sama basis. Tadi lu jawab di awal. Gue punya pertanyaan sensitif ketiga. Gaya nyanyi lo kan signifikan banget ya. Orang suka bilang malah gue malah nggak bisa ngebayang nih kalau lagu-lagunya The Massive itu bukan lo yang nyanyi. Jadi artikulasinya tuh cinta ini gitu kan ya. Jadi bener-bener kan biasa banyak kan vokalis yang nyanyinya agak slurring gitu ya. Kalau lo tuh jelas banget.
Nah, ini pernah mengganggu lu nggak? Pernah ada orang yang komen nggak? Jangan terlalu kaku lah kalau nyanyi, agak lebih gimana gitu dibengkokin. Gue sih seneng ya, kalau gue gitu. Pernah nggak? Ini signifikan dari mulai akhirnya jadi signifikan sampai ada orang yang bercandain pasti ada. Banyak. Ah, coba ceritakan itu Yang bagian menirukan kan banyak banget ya. Ya. Apalagi sama Gilang Dirga. Oh, ini suka niru ini. Sering banget tuh, sering banget ya. Sebenarnya kalau karakter memang seperti yang aku bilang, aku kan dulu sukanya R&B sebenarnya. Kalau mau ngomongin R&B di album ini nih, ada beberapa lagu-lagu yang tiba-tiba Boyz II Men banget gitu. Agak meliuk-liuk kamu nyanyinya ya. Gitu-gitu. Kalau pendapat orang, sebenarnya mereka malah pengennya aku nyanyinya kayak biasa lagi, maksudnya kayak yang di album-album awal. Oh, yang ya di album ini kan memang agak beda kan. Ya mungkin karena ada vocal director ya, karena sebenarnya aku selama ini tidak pernah pakai vocal director. Nah, di album yang ke-7 ini memang kayak mencoba hal yang baru lah. Siapa vocal directornya? Si Ryan. Oh, Ryan, oke. Makanya di album 8 nanti kan kita lagi siapin album baru lagi, album 8 rilis awal Februari. Itu kayaknya nggak akan pakai vocal director. Jadi kalaupun nanti ada R&B-nya itu keluar dari diriku sendiri gitu. Mungkin ya. Oke. Pertanyaan sensitif berikutnya. Ini yang terakhir pertanyaan sensitif dari aku, promise. Gak apa-apa, banyak juga gak apa-apa. Lo mau ikut komen nggak soal pencipta, larang-melarang, penyanyi membawakan lagu? Kalau dari sisi lo gimana? Kan lo songwriter juga. Ya. Ini bener sensitif nih. Nah, ini sensitif. Kan lagi marak nih. Ya sebenarnya kalau aku sih sesuai dengan aturan yang ada dulu sih. Maksudnya kita patuhi peraturan yang ada. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang mau kita bagi, itu kesepakatan aja sebenarnya. Maksudnya lebih ke hati nurani aja gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin soal harus larang-melarang, itu kan sebenarnya kalau ngomongin undang-undang kan undang-undang tidak berkata seperti itu, sebenarnya gitu. Tapi balik lagi, kita kan kalau misalnya kita ada laporan polisi gitu, laporan polisi kan yang pertama disuruh polisi itu apa? Musyawarah. Ya. Nah, sudah dipakai belum tuh musyawarah itu? Jalan keluar itu, ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau ada masalah, kita mau musyawarah nggak untuk menyelesaikan? Karena kan kalau setiap masalah pasti ada solusinya kok. Ya. Tapi ya tidak segampang itu juga gitu. Jadi kalau aku sekarang, kalau dari sisinya Rian, apapun yang diperjuangkan, kayak sekarang ada beberapa pencipta lagu, komposer yang memperjuangkan itu semua untuk kebaikan kita juga kok. Maksudnya ya kita senang lah kalau misalnya as a komposer aku dapat royalti yang banyak, sejahtera, itu kan mimpinya semua komposer, seniman ya, semua komposer, semua musisi. Musisi kan banyak, ada komposer, ada arranger, ada session playernya. Jadi kayak kalau di misalnya di luar gitu ya, itu kan arranger juga dapat royalti, bahkan yang ngisi bass aja dapat royalti kalau di sana ya. Nggak tahu kalau di sini sebenarnya udah ada juga sih asosiasinya ya, Presindo ya. Tapi apakah itu sudah benar-benar berjalan? Betul atau belum, itu ya sepertinya masih harus terus digalakan ya, karena kan untuk memang cukup rumit ya di industri di Indonesia ini ya, industri musik ya. Ini memang ya kalau yang dari sisi aku memang ya negara harus benar-benar hadir, makanya aturan-aturannya memang harus diperjelas lagi gitu, kayak soal larangan dan lain-lain. Kalau misalnya itu diatur di undang-undang mungkin bisa kita patuhi ya, tapi kan nggak tertulis belum ya saat ini. Jadi saat ini banyakan mana sih ruginya dibawain orang apa enggak kalau menurut seorang Rian? Selama apa untung? Selama itu ketika ada komersial di situ, sebenarnya ya memang harus ada hak yang penuhi, dibagi. dibagi. Jadi kalau misalnya
lagu itu dinyanyikan di Instagram misalnya gitu ya, tapi tidak ada uang di situ yang dia dapat, ya mungkin nggak perlu dibagi kita, tapi paling tidak repotnya kalau ada brand nebeng. Betul. Ketika dia menyanyikan lagu itu. Minimal ada hak moral yang disebutkan, misalnya ciptaannya siapa. Itu kan hal seperti itu, hal yang kecil itu memang saat ini kita sedang terus gaungkan ya, edukasi. Not always about the money ya. Minimal kalau materinya nggak bisa lo kasih, ekonominya nggak bisa lo kasih, minimal moral lo kasih, minimal. Itu minimal. Tulislah cipta siapa minimal. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga kejadian, misalnya dapat awards nih penyanyi gitu ya, tapi dia lupa, dia menyebut semua orang-orang, tapi dia lupa menyebut pencipta lagunya. Nah itu kadang banyak terjadi seperti itu gitu. Nah hal seperti itu sebenarnya itu harus kita jadikan kebiasaan sih. Kita nggak boleh lupa dengan orang-orang yang menjadi bagian dalam prosesnya karya tersebut ya. Kepo dikit tuh, kalau di The Massive pembagiannya untuk banyak kan lagu kamu yang buat ya? Yang teman-teman yang lain nulis juga nggak? Atau semuanya? Rama beberapa. Itu pembagiannya rata nggak? Atau kalau di publishing kan memang sudah diatur ya. Misalnya notasi dan lirik, atau misalnya dia lirik, misalnya notasinya Rian atau lirik Rian, notasinya misalnya Rama, dia tinggal diatur aja berapa persen. Tapi kalau mechanical, hasil dari eksploitasi si album tersebut itu kita bagi rata. Tapi kalau untuk kalau dipakai buat iklan, kalau untuk di publishernya ya itu sesuai dengan kontribusinya aja. Kalau dipakai buat iklan, film, sinkronisasinya gimana pembagiannya? Itu kalau antara kalau di Massive, misalnya lagu A dinyanyi, ya itu kan pakai buat urusannya langsung ke pencipta lagu kan. Itu kalau tapi kalau misalkan musiknya kamu, liriknya siapa gitu. Tinggal misalnya kalau notasinya Rian 50%, liriknya 50%, berarti ya tinggal bagi aja. Bagi-bagi, oke. Gitu. Ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, jadi nggak dibuat ruwet ya? Ya. Oke, rencana 2023, walaupun 2023 kita udah masuk kuartal kedua sih sebenarnya ya. Setengah-setengah kuartal kedua udah mau habis juga. Apa nih rencana tahun ini? Tahun ini ke Amerika lagi? Jadi tema tahun ini adalah, karena ini adalah tahun kita yang ke-20 tahun, jadi Road to the World. Wow. Kita memang cukup ambisius ya, tapi ternyata kesampaian nih. Maksudnya kita sudah melakukan 3 konser besar di Kuala Lumpur kemarin, di Singapura, terus di Jakarta juga. Nextnya kita akan main lagi di New York, juga LA. New Yorknya di mana? Di Times Square lagi. Times Square lagi, wow. Terus akan main di UK, mungkin di London, sama di Eropa. Eropa tuh kalau nggak salah ada Belanda, ada Prancis, Jerman. November kita di Australia, Melbourne sama Perth. Ya. Desember kita akan kalau nggak salah Jepang. Ini kalau udah kayak gini keluarga ikut nih? Istri ikut? Ya, Ralia dan Radia ikut nggak? Anak-anak? Ralia Radia kayaknya nanti yang LA ikut, karena kan ada libur Disney ya. Oh iya, Disney. Disneyland, benar. Jadi mungkin mau ikut. Nama anak kita sama loh, yang kedua Radia. Nah, Radia itu sebenarnya yang ngasih nama Ralia. Jadi anakku yang pertama. Ya. Ralia mau kasih nama siapa? Radia. Kenapa kok tiba-tiba Radia? Nggak tahu. Tiba-tiba dia nyebut nama itu. Tapi kamu tahu nggak artinya nama Radia? Artinya ada. Artinya ada ya? Pustaka ya kalau nggak salah Bapi ya. Artinya pustaka. Waktu itu Radia. Aku nggak tahu artinya, tapi Ralia selalu menyebut nama Radia itu. Gitu. Karena kan nama-nama anakku kan endingnya selalu Rian kan. Oh gitu. Kayak Radia kasih di Rian. Kalau si Radia Andi Arya, Radia Kaya, Rian. Ini nama Radia Kaya bener Radia Kaya tuh? Iya. Satu jadi satu atau pisah Radia Kaya? Oh Radia Kaya, wow. Doanya kan Pustaka gitu. Kaya, wah oke. Radia tuh kalau di keluarga kami, anak kami yang paling kecil namanya Radia. Itu awalnya dari pustaka ya. Mungkin juga karena kita berdua baca buku berarti ya orangnya? Iya, tapi tambah tua kayaknya tambah jarang ya kita baca buku. Kacau nih. Sekarang jarang. Iya, kayaknya harus balikin deh, Bapi. Tapi Radia itu sebenarnya kalau di kami itu akronim. Rajin, berdoa, dan percaya. Jadi lu rajin berdoa,
Of course kalau lu rajin berdoa lu pasti ada effort dong. Nah lu percaya aja Tuhan akan menggenapkannya pada waktunya gitu. Gitu sih kalau di kita. Lucu ya nama anaknya bisa sama. Radia Kaya. Emang nyambung dia sebenarnya. Iya, Radia Kaya. Kayaknya Radia kalau dikasih tahu ada orang lain namanya Radia Kaya seneng deh. Kenapa aku nggak dikasih nama Kaya juga di belakangnya? Ada rencana mau nambah anak lagi nggak? Pak Udahan? Kalau aku sih pengennya nambah ya, cuma kan kita tergantung dari pabriknya kan masih produksi atau enggak. Tertarik nggak nih dia gitu ya? Kalau dia sih kayaknya nggak mau. Ya. Tapi kan kita nggak tahu kan. Iya. Emang suami-suami kalau ditanya suka kayak gitu. Oke. Kita pengennya, kalau aku pengennya lagi, pengen 4 gitu. Oh, dia di sini dikasih kesempatan ngomong langsung pesan sponsor. Pengen gitu ya. Hah? Pengen kembar? Serius? Pengennya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu kita tidak akan mengambil waktumu lebih banyak lagi karena aku tahu nanti malam kalian main di Bali. Di atas jam 11 malam itu di klub ya? perform. Ya. Nah biasanya kalau jam-jam segini nih menuju nanti kamu main kan jamnya nanggung nih tinggal 4-5 jam. Tidur kan? Oh kamu masih tidur? Buat istirahat. Kamu mudah tidur orangnya? Sangat, karena aku ini nggak bisa begadang. Jadi kalau main malam harus tidur dulu. Kalau nggak pasti nguap terus nanti di panggung. Jadi ya alhamdulillah paling gampang nempel sih, maksudnya pelor. Di pesawat juga pelor ya. Di pesawat aku belum take off udah tidur pasti. Gitu. Dan karena jadwal juga alhamdulillah lagi cukup padat juga, jadi selalu menggunakan waktu untuk istirahat. Ya, oke. Baiklah kalau begitu kita nikmati dulu pisang goreng kita dan sandwich kita yang off kamera. Saya berharap hari ini teman-teman banyak mendapatkan kisah inspiratif dari Rian Eki Pradipta. Amin. Si anak Ciledug Pride yang sampai saat ini Ciledug Pride yang sampai saat ini konsisten dengan cita-citanya bersama bandnya. Aku lahir di Sleman. Lahir di Sleman di Jogja. Jogja? Iya. Loh, tapi lumpang lahir aja? Sampai SD kelas 4. Berarti cewi kamu? Sakit. Oh sakit, oke. Baiklah, selamat melanjutkan hidup. Salam untuk keluarga. Terima kasih banget untuk waktu yang telah diberikan. Dan juga teman-teman, semoga hari ini kamu menyadari bahwa, kan aku selalu bilang gini ya, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Tapi katakan itu setiap hari. Lagunya pakai lagunya The Massive aja ya. Jangan menyerah. You are love. Sampai jumpa. Bye. Mari. Wah, thank you banget nih. Gila waktunya, thank you banget bro. Bro, gue serius belinya gimana itu? Nanti aku cek ya.